يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل على
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehatul afiat, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'un, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan tabligh akbar serta santunan anak yatim dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Dan acara pada hari ini mengusung tema dengan semangat tahun baru Islam, kita wujudkan generasi rabbani bersama anak yatim. Semoga acara ini menjadi wasilah turunnya keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat renungan dan doa bersama anak yatim, kemudian yang kelima tausiah, dan keenam pemberian bingkisan kepada saudara yatim, dan terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada hadiyah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Mujab dan saudara Alif. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang berdusta agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada saudara Alif dan saudara Mujab. Semoga bacaan tadi bisa menambah keberkahan dalam acara ini, dan semoga limpahan pahala diberikan kepada yang membaca maupun yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DKM
Masjid Al-Ikhlas. Nah, berhubungan ketua DKM yang tidak hadir, maka akan diwakilkan oleh wakil ketua DKM kita yaitu Bapak Syekhul Arifin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Tiada kata dan ucapan yang paling pantas yang pertama kali keluar dari lisan kita, dari lidah kita, kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul di masjid yang kita cintai bersama, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Salam serta sholawat maka kita sanjungkan dengan penuh kebanggaan, penuh kerinduan, dan juga penuh muhabbah, penuh cintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai surah kepada para sahabat, keluarga, dan juga kita sebagai menjadi bagian dari para penulis risalah ya rabbal alamin. Di awal kami ingin menyampaikan salam hormat tentunya kepada Bapak RW, Bapak Slamet yang hadir dan juga mensupport kegiatan pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Ustadz Solihun, juga ada pembina yayasan dan juga ketua yayasan, ada Pak Dwi dan juga Pak Dwi selaku ketua yayasan, dan juga tentunya tokoh masyarakat yang tanpa kami rasa takdim saja, orang saya tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Tentunya juga salam hormat dan penuh kebanggaan disampaikan kepada para adik-adik kita remaja masjid yang juga turut serta menyukseskan kegiatan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, maka tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang sangat monumental, yakni peristiwa hijrah. Kenapa kemudian hijrah menjadi momen yang sangat monumental, sangat bersejarah, menjadi turning point, titik balik kebangkitan dan juga peradaban Islam? Minimal ada 4 faktor. Ini yang kemudian saya sebut sebagai simpul-simpul peradaban Islam. Yang pertama, yang tidak pernah kita terpikirkan, kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW ketika memasuki kota Yasrib, kota Madinah, yang beliau bangun adalah masjid. Tentunya masjid, eksistensi masjid bukan saja tempat ritual narsih, tempat ibadat saja, tetapi dia adalah sentral, dia adalah semacam kiblat, dia adalah bentuk dari sebuah lembaga yang bisa kemudian awal dari peradaban itu dibangun, yakni masjid. Semua aktivitas, semua kegiatan, semuanya dibicarakan, semua menjadi pusat yang ada di masjid. Yang kedua, yang ini yang menarik, yang jarang juga diketahui oleh banyak umat Islam. Ketika masuk ke Yasrib, Rasulullah SAW itu melakukan langkah yang bisa dibilang out of the box gitu, di luar kemungkinan orang pada umumnya. Kita ketahui bahwa para kaum muhajirin yang mereka meninggalkan semua kekayaannya, hartanya ditinggalkan, bahkan istri, anak-anaknya juga ditinggalkan, sehingga tidak masuki kota Yasrib, mereka tidak membawa apa-apa. Bisa dikatakan gembel, mereka tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah tahu persis itu, karena Rasulullah juga meninggalkan semua yang dimilikinya di Madinah, di Makkah. Kemudian ketika masuk ke Yasrib, Rasulullah mensaudarakan mereka, orang-orang ataupun kaum muhajirin dengan kaum Ansor, mereka yang di Madinah. Kemudian salah satunya misalkan yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf yang kita kenal. Kemudian dia adalah saudara yang sangat kaya raya, lebih ribuan kekayaan yang memiliki, dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Robi adalah penduduk Madinah, dia juga orang kaya. Tapi kita tahu bersama ketika Abdurrahman bin Auf masuk Yasrib, dia juga gembel, tidak punya apa-apa karena semua kekayaannya ditinggalkan di Mekah. Ketika dipersaudarakan, yang kita lihat bukan sekedar yuk jadi saudara saya, tidak.
Itu adalah karakter, tradisi, dan juga kebiasaan orang-orang Mekah. Kemudian dipersaudarakan dengan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Mereka yang secara tradisi, secara sosial masyarakat, pencaharian mereka adalah sebagai petani yang sangat subur di Madinah. Sehingga ketika Rasulullah mempersaudarakan mereka, sejatinya bukan saja mempersaudarakan secara fisik, tetapi mempertemukan dua kultur, dua tradisi, dua kebiasaan, juga pencaharian yang berbeda. Sehingga ketika mereka berkumpul, maka sebagai saudagar yang akan menjualkan hasil bumi, sementara Madinah adalah mereka-mereka yang menggeluti dunia pertanian. Sehingga yang ketika Rasulullah mempersaudarakan mereka, sebenarnya terjadi akulturasi, terjadi hubungan mutualisme yang saling menentukan adalah dua tradisi, dua pencaharian karakter dari sebuah masyarakat di Mekah dan juga Madinah. Ini yang kemudian nanti akan memberikan efek besar terhadap peradaban Madinah sebagai pusat peradaban dunia. Yang kedua, yang juga sangat menarik, ketika kebanyakan kaum muhajirin pindah ke Yasrib, mereka itu sama sekali tidak punya apa-apa, gembel, tidak punya kekayaan, bahkan untuk makan pun susah. Kemudian Rasulullah menempatkan mereka pada serambi-serambi masjid yang oleh Rasulullah pada saat itu, pada zaman yang sudah disebut sebagai ahli sufa. Jadi mereka yang ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Yasrib, ke Madinah, nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal, dia taruh, dia tempatkan yang mereka minum di sana di pelataran masjid, di serambi-serambi masjid. Apa yang terjadi? Ternyata bukan sekedar ditempatkan, bukan sekedar dikasih tempat untuk bernaung, tetapi mereka dididik karena siapa yang bertemu dengan Rasulullah. Jadi mereka mendapatkan tempaan langsung, mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah. Maka dari mereka lah muncul para ahli al-fiqh, muncul para ahli ilmu pengetahuan. Disitulah menjadi simbol, menjadi awal titik balik peradaban, dimulai dengan adanya pendidikan yang sangat baik oleh ahli-ahli sufah tadi. Yang keempat, yang perlu jadi perhatian kita juga, kita ketahui bahwa Madinah kala itu secara ekonomi semuanya itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Market, pasar, itu semuanya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sehingga secara perekonomian masyarakat Muslim pada saat itu menjadi masyarakat, bisa dikatakan masyarakat proletar, masyarakat miskin. Sementara yang pegang kendali atas pasar, atas perdagangan adalah orang-orang Yahudi. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika Rasulullah mencoba masuk ke dalam sistem perpasaran di sana, di Madinah, awalnya ditolak orang-orang Yahudi. Bukan saja ditolak, bahkan diintimidasi, bahkan dipersulit, bahkan diblokade, sehingga orang-orang Muslim di Madinah kali itu tidak bisa mengembangkan perekonomian mereka. Sehingga Rasulullah mengambil inisiatif, punya rencana membangun pasar sendiri yang khusus untuk Muslim. Ketika teman-teman, ketika orang Muslim membangun pasar sendiri, apa yang terjadi? Pasar Madinah sangat maju. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat itu pasar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi itu terkenal sebagai pasar yang kotor. Kotor dalam artian banyak praktek-praktek penipuan, kemudian pemberantasan timbangan, kemudian mencampurkan antara yang bagus dengan yang jelek. Praktek-praktek itu, kecurangan itu dilakukan oleh orang-orang saudagar-saudagar Yahudi. Rasulullah kemudian bangun sistem pasar sendiri yang betul-betul itu menjadikan sebagai sentral ataupun contoh, menjadi kiblat model pasar modern. Yang paling menarik adalah Rasulullah kala itu, jadi kalau di pasar yang dibangun oleh orang-orang Yahudi itu benar-benar berantakan, sistemnya tidak teratur. Pada pasar yang dibangun oleh Rasulullah, mereka membangun struktur, maksudnya membangun jalan, infrastruktur yang dia ada akses untuk space untuk bongkar muat barang. Jadi misalkan barang dari hasil tani kemudian masuk pasar, disediakan space khusus untuk bongkar muat. Dan itu tidak terjadi di pasar Yahudi. Yang kedua benarnya adalah sistem pasar itu sangat bersih, sangat melindungi identitas perdagangan, sehingga kecurangan dan hal-hal yang praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Islam itu benar
Itu yang kemudian oleh Umar bin Khattab di kemudian hari bahwa tidak boleh orang Muslim atau menjadi pedagang kecuali mereka-mereka yang paham tentang agama. Artinya sebagai seorang Muslim ketika dia berjiwa berdagang, menjadi seorang saudagar, menjadi seorang trader, dia menjadi contoh untuk bisa memperbaiki sistem ekonomi yang baik. Bapak Ibu sekalian, simpul-simpul peradaban ini terkesan sangat sederhana. Hal lain yang juga sangat menarik adalah yang dilakukan Rasulullah ketika kita ketahui di Madinah, selain pasar dikuasai oleh Yahudi, sumber air pun dikuasai oleh Yahudi. Kita ketahui bahwa pada saat itu hanya ada 1 atau 2 sumber air yang seluruh masyarakat Madinah itu mengambil ke sumber air tersebut. Sumber air tersebut dikuasai oleh Yahudi, dan kalau ketika kaum muslimin mengambil air itu harus bayar dengan biaya yang sangat mahal. Jadi bukan free, tidak gratis, harus bayar. Sehingga dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah memberikan statement, wahai sahabatku, wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Tentunya semuanya menjawab, saya Rasulullah. Jika demikian, yang mau masuk surga adalah siapa yang bersedia membeli sumber air, membeli air atau membeli sumber air yang dikuasai oleh Yahudi. Kemudian saat itu hanya satu sahabat yang berani, yang punya dana kuat, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Kita tahu sumber itu saat ini berlanjut dan menjadi salah satu wakaf yang nilainya masih kita rasakan oleh jamaah haji baik oleh seluruh Indonesia. Dan rekening atas nama Utsman bin Affan pun masih tercatat baik di sana. Yang ingin saya sampaikan adalah dari simpul-simpul peradaban itu, kita meyakini bahwa Rasulullah adalah model pembangun, yang pemimpin yang punya visi yang sangat jauh menembus batas waktu dan zaman. Makanya oleh orang ilmuwan Barat, Madinah disebut sebagai kota yang terlalu modern pada zamannya. Karena saat Rasulullah masuk ke Madinah, semua tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik itu semuanya dirapikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa kemudian relevansi dalam konteks saat ini teman-teman mengadakan santunan anak yatim dan apa dengan tema semangat tahun baru Islam kita wujudkan generasi rohani bersama anak yatim? Ada 2 kata kuncinya. Pertama, bahwa peradaban tidak akan mungkin muncul, tidak mungkin akan terwujud ketika pendidikan dinomor-2kan atau dinomor-sekiankan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa peradaban tidak mungkin bisa muncul ketika masyarakatnya tidak sejahtera, ketika masyarakatnya tidak stabil. Makanya kemudian salah satu instrumen yang dimiliki oleh Islam bagaimana memberdayakan kaum du'afa, kaum yang apa, kaum yang lemah, itu kemudian terangkat dan mereka punya visi besar, mendapatkan perhatian yang sempurna dan mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Kalau kemudian 2 kata kunci ini, yang pertama pendidikan, kemudian yang kedua adalah perhatian secara paripurna kepada kaum papa dan du'afa, maka saya yakin peradaban akan muncul dengan sendirinya. Anak-anak kita yang mungkin tidak seberuntung kita mendapatkan perhatian, kasih sayang, mendapatkan pendidikan, mereka akan menjadi masyarakat yang menjadi generasi yang baru, generasi yang punya kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari orang Muslim yang harus memberdayakan orang-orang yang lain pada umumnya. Dan dalam hal ini saya juga mewakili Bapak Haji Hasan, kebetulan beliau sudah kurang sehat, bahwa kami di UPSIS, unit pengumpul zakat, itu juga sangat concern bagaimana juga menjadi bagian dari instrumen pemberdayaan masyarakat, terutama kaum yatim dan du'afa. Itu saja mungkin sebagai sambutan pengantar dari kami Ketua DKI. Kebetulan Pak Haji Hasan beliau saat ini sedang tidak fit karena mungkin aktivitas beliau sangat padat. Kalau saya pulang dari ini rapat terbatas dari kementerian ya, sehingga beliau saat ini bisa dimaklumin dengan kesibukan beliau mengelola sebuah perusahaan dan juga mengelola masjid. Itu saja kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
mensupport dan juga andil bagian dalam kegiatan dan juga kesuksesan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syaiful yang telah memberikan sambutannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam mengabdi kepada Masjid Al-Ikhlas ini. Dan juga tadi ada Pak Haji Hasan. Kita doakan beliau yang sedang kurang sehat. Semoga ini Pak Haji Hasan. Semoga Bapak Haji segera diangkat penyakitnya, segera disembuhkan kembali. Nah, baik, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada laporan ketua panitia dari Pak Haji Sugiarto. Untuk itu langsung saja kami panggil Bapak Sugiarto. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para pejabat daerah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas yang diwakili oleh Bapak Ketua RW 13, yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati juga para tokoh Masjid Al-Ikhlas, para kiai, ustadz, juga Ketua DKM dan seluruh yang hadir di tempat yang mulia ini. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu dan berkah-berkahnya kita dapat datang, bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tuntunan beliau kita dapat dituntun dalam rangka mencari rahmat dan berkah. Alhamdulillah, acara ini sebenarnya cukup meriah sekali. Kalau kita lihat yang hadir banyak sekali. Kalau yang pernah kita dengar katanya neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia, dan yang masuk neraka kebanyakan adalah kaum wanita. Tapi kayaknya kalau lihat yang hadir tidak berlaku untuk Masjid Al-Ikhlas, karena wanitanya banyak sekali. Malah ini sekatnya kayaknya sama. Ibu-ibunya berdesak-desakan penuh, ya kan, bapak-bapaknya mungkin lagi sibuk tuntut rokok sama mobil belum datang. Nah, ini bentuk kita syukuri. Alhamdulillah, saya nyambung dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DKM tadi, Pak Saiful, luar biasa sekali. Saya tidak mengulang, intinya adalah masjid sebagai pusat kegiatan apa saja. Jadi pusat untuk melaksanakan suatu kemaslahatan, dan judul yang diberikan atau tema pada hari ini yaitu dengan semangat tahun baru Islam kita wujudkan generasi robbani bersama anak yatim. Luar biasa sekali. Kalau kita yang sudah bisa kita lakukan santunan anak yatim itu mungkin ditransfer atau apa ya, atau datang dikasih amplop selesai. Tapi mungkin ini agak berbeda program ke depan. Ini yang perlu sedikit saya ceritakan. Ada dua acara pada pagi hari ini, yaitu santunan anak yatim dan tablik akbar. Kalau santunan anak yatim kita undang anak yatim datang, kita kasih santunan selesai. Tapi tablik akbar perlu dihadiri oleh jamaah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan iklan yang kita pasang masjid ini penuh. Tapi kalaupun belum penuh, ya mungkin lain waktu akan kita upayakan untuk bisa penuh ini. Sekarang untuk santunan anak yatim saya memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah, karena hanya waktu kira-kira 2 minggu terkumpul 6.150.000. Ya, ini baru 2 minggu. Dan memang target kita satu anak yatim itu akan kita berikan santunan 350.000. Ini luar biasa sekali. Saya pernah bawa 50 anak yatim untuk santunan di Jakarta, itu saja satu orang mendapatkan 250.000. Ini kalau 350.000
konsumsinya ini mungkin agak lucu tapi memang saya ceritakan saja. Jadi sekali kita ajak anak yatim itu makan seperti kita, ya jangan ayam melulu, ayam geprek melulu, sekali-kali open. Oh iya, mungkin berapa ini? 365.000, lumayan gede juga ya. Geprek paling 20.000, ini 35.000. Akhirnya ngobrol-ngobrol, malah tidak 35.000, kita ambil yang premium. Berapa itu? 60.000. Ini ya. Nah, dari mana duitnya? Tenang aja. Yang penting kita itu punya program. Programnya apa? Duitnya nanti bisa dicari. Bukit Asri itu orang kaya semua isinya. Motor aja terus, mobil aja berserakan di jalan-jalan. Nggak ada garasi mobil-mobilnya. Kita punya orang kaya semua. Jadi tinggal mereka itu mau nyumbang atau enggak. Mari kita ajak. Ini PR kita bersama ke depan. Dan santunan anak yatim dalam membentuk generasi rubani seperti yang dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua tadi. Kalau kita kasih santunan doang, bagaimana kita bisa membentuk generasi rubani, generasi rubani? Maka ke depan untuk santunan anak yatim itu nanti tidak kita berikan transfer atau apa, maka anak yatim itu akan kita panggil sebulan sekali ke masjid ini. Ya, jadi kita memberikan santunan kepada mereka, sekaligus mereka itu memakmurkan masjid. Yang kedua, yang ketiga mereka dibina. Ya, bagaimana cara membina? Tidak usah muluk-muluk. Di sini kiai banyak, ustaz banyak, tidak usah undang dari luar. Kita didik anak yatim seperti didik anak kita saja. Mereka maunya apa, pendidikannya bagaimana, depan mau bagaimana. Nah, sekali-kali nanti mereka diajak ngobrol, sekali-kali mereka diajak keluar. Jadi santunan anak yatimnya di luar. Nanti mungkin gabung dengan remaja masjid gitu ya. Nanti nginep camping atau perlu nyewa villa, piknik bareng-bareng, ini program, ya kan? Dan ke depan ini luar biasa sekali nih, pengurus DKM yang baru itu maksud saya itu kayak volley, ya Pak Ketua DKM volley. Yang satunya serban, kemudian umpan, yang satunya smash. Lomba sekali. Saya dulu kalau bikin santunan anak yatim itu, saya bikin proposal sendiri, bikin undangan sendiri, nyusun acara sendiri, nyari duit sendiri. Sekarang itu tim itu bekerja. Saya bikin banner, tinggal pesan bagian sekretaris, ya kan? Pencarian dana, BPU dana, semuanya itu saling mendukung, ya kan? Jadi kami bagian sosial masyarakat bekerjasama dengan sekretariat, dengan dakwah, dengan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah untuk kali ini kalau bisa kompak seperti ini, insya Allah Al-Ikhlas itu akan menjadi masjid yang besar begitu. Ya kan? Kita seperti di Jogja apa itu masjid apa itu? Joko Karya. Joko Karya itu kita bisa lebih dari itu. Komisinya begitu orang kaya semua, ya kan? Tinggal kita bagaimana mengajak mereka menyalurkan kita bikin program yang bagus mengarahkan anak-anak itu. Misalnya nih, batas anak yatim 15, umurnya 15 tahun. Terus bagaimana yang 15 tahun? Bagaimana yang 17 tahun? Kalau nggak dibina itu lepas. Makanya yang anak-anak ini dibina, nanti yang umur 16, 17 dan 17 tetap kita bina kerjasama dengan remaja masjid, nanti jadi aktivis masjid. Luar biasa sekali nanti anak muda itu nanti bisa dibentuk mewujudkan itu nanti generasi rohani tadi insya Allah. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih atas semua pihak, kepada para jamaah yang telah menyumbangkan donasinya. Mudah-mudahan semuanya rahmat, ridho, berkah, keselamatan, kesehatan, selamat dunia dan akhirat, rezekinya lancar, melimpah, ya, yang sakit diangkat sakitnya, semuanya sehat, yang punya utang dilunasin semua, ya kan, atas doa anak yatim, ini yang perlu, ya kan, kalau duitnya banyak nggak punya utang, program anak yatim lancar, ya kan, dan program yang lain, insya Allah, ini sekarang sampai bengkel, atau bengkelnya, ada Bapak Suwarka, ada Bapak Barokah, kemudian Pak Abad, pelatihan mandian jenazah, masih banyak lagi program. Ini artinya apa? Bahwa program DKM itu berjalan. Nah, ini atas dukungan para jamaah semua, para ustadz, para kiai, kalau semua mendukung, insya Allah kita akan berjalan. Jangan takut capek, jangan takut susah. Kalau kita capek susah di jalan Allah itu akan dibayar oleh Allah. Tunai, nggak akan main. Ya
ya kan. Contoh kecil aja, saya kadang-kadang sampai pusing, sampai nggak sempat mandi ngurusin kegiatan kayak gini. Tahu ada orang datang nawarin saya hobi saya suka saya super gitu, harganya juta, dikasih itu tunai, itu baru yang sepele ya, bukan yang lain-lain. Insya Allah kalau bapak ibu ini total bekerja di jalan Allah, insya Allah kan diganti sama Allah. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan dibayar oleh Allah. Sekali lagi terima kasih untuk kedepannya. Mari kita kompakkan nanti antara pengurus DKM, para jamaah, para pembina yayasan dan seluruhnya. Kalau kita kompak dalam bekerja dengan Allah, insya Allah tidak akan sia-sia, ya kan, sehat, berkah datang dari Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seksi sosial masyarakat di DKM Masjid ini. Nah, nanti kedepannya insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang akan berhubungan dengan masyarakat tentunya. Maka dari itu kepada para jemaah juga para warga Bukit Asri ya, jangan bosan untuk datang di acara-acara berikutnya, karena akan ada acara-acara yang seru ataupun mungkin bisa menggugah hati para jemaah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Qad al-badru ala yaitu Tunuhun, Bapak. Masya Allah. Tunuhun. Bapak tunuhun. itu untuk Tunuhun. Bapak tunuhun. Baik, untuk melaksanakan santurannya kami mengundang Ketua DKM, Ketua Koordinator Sosial Masyarakat, kemudian Ketua Yayasan DKM Masjid Al-Ikhlas untuk pemberian santunan kepada sahabat yatim. Diawali oleh Bapak Ketua DKM kita semua, itu Bapak Haji Hasan, pemberian snack, kemudian pemberian hokben dan juga sedikit uang tunai. Kita doakan semoga teman-teman sahabat yatim kita jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, juga umat muslim di dunia. Santunan anak yatim ini disupport oleh banyak donatur. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam memberikan santunan kepada teman-teman yatim kita. Semoga apa yang disumbangkan, apa yang diberikan menjadi ladang pahala saudara donatur di akhirat kelak.
Amin amin ya rabbal alamin. Udah kan? Baik, mungkin ini bingkisan yang terakhir. Silakan. Nah, sebelumnya jika sudah dapat semua, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Jarang. Kami ucapkan tak bosan-bosannya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, donatur, serta jemaah yang sudah hadir serta berpartisipasi dalam acara tabligh akbar, santunan anak yatim dan duafa. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini menjadi amalan jariah dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau sikap yang kurang berkenan di hati para jemaah. Maka dari itu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum